sini yang awam jadi paham. Semua bisa main koi. Di sini Koispedia. Semua bisa main koi. Halo sahabat Koispedia, sekarang saya lagi berada di Damai Indah Golf di BSD. Tepatnya di acara press conference Nusatik dan juga Nusapet 2024. Nah, seperti apa sih sebetulnya keseruan dari press conference di Nusatik dan juga Nusapet 2024 dan apa saja yang nantinya akan dihadirkan di event ikan hias terbesar sedunia. Wow, penasaran? Ikutin terus hanya di Koispedia karena yang awam jadi paham. Nusatik, Nusapet. Nusatik itu Nusantara Aquatic, Nusapet Nusantara Pet merupakan pameran dan kontes ikan hias terbesar di dunia, serta pameran dan kontes hewan peliharaan lainnya yaitu pet yang diselenggarakan oleh anak bangsa Indonesia. Nusatik merupakan tempat mendapatkan informasi pasar ikan hias domestik maupun internasional sebagai peluang usaha bagi pelaku ikan hias Nusantara. Nusatik telah sukses diselenggarakan sejak tahun 2016 sampai 2023, yaitu Nusatik yang kelima tahun 2023. Menjadi pameran dan kontes ikan hias serta aquatic plant yang terbesar di dunia. Industri ikan hias itu perlu namanya adanya branding, perlu ada namanya promosi. Nusatik secara konsisten telah melakukan ini bertahun-tahun dan ini adalah satu kerja yang tidak ringan dan sangat kuat. Kemudian satu lagi, memperkenalkan kekayaan Indonesia, hewan dan semuanya itu melalui Nusapet. Ini juga adalah satu upaya bagaimana ekonomi sebenarnya bergerak di bawahnya. Ini adalah satu yang kita lakukan. Nah, terkait dengan itu, industri lain apa yang akan bergerak di sini adalah industri logistik. Bagaimana pengangkutan ikan hias ini dari tempat ke tempat dan bagaimana cara untuk mengekspornya. Ya. Nah, ini adalah satu tantangan kita semua dan sudah mulai terjawab. Kita sudah mulai nomor 2 ya. Hanya dengan Jepang, mosok dengan Jepang kita kalah. Kita adalah negara yang terletak di ekuator, di khatulistiwa. Keragaman ikan hias asli Indonesia itu sangat tinggi. Pertanyaan kita berikutnya adalah bagaimana kita melindungi hal ini. Nah, Kumham sudah menyatakan satu gerakan adalah untuk melindungi produk Indonesia maupun hal yang lahir di Indonesia itu dengan indikasi geografis. Atas nama Kemenko Maritim kami mengucapkan selamat kepada Nusatik dan Nusapet untuk pameran pada tahun ini. Dan kami berharap ke depannya kegiatan seperti ini bisa menjadi lebih besar. Dan terus terang kami juga mengundang dalam hal ini kedutaan besar, mitra-mitra kedutaan besar yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta untuk turut hadir. Dan beberapa mitra pembangunan untuk bisa sebagai corong ke dunia luar sana bahwa Indonesia sumber biodiversity lautnya atau air tawarnya bisa diandalkan. Jadi silakanlah kita berkolaborasi di dalamnya untuk menunjang ikan hias dan juga Nusapet kita ke depannya. Tadi saya duduk bersama dengan Pak Max. Pak Max cerita katanya beberapa tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 2016 ya Pak Max ya, perjalanan dengan Om Sugi katanya ke Kalimantan, ke Persatuan Ikan Hias Indonesia. Akhirnya dari situ tercetus kenapa tidak membuat sebuah event, sebuah wadah sebagai sarana untuk komunikasi, pameran, transaksi dan lain sebagainya. Akhirnya ternyata dari ide simple seperti itu sampai sekarang 2024 bertahan. Tahun lalu, tahun 2023, ada Pak Johan, Om Sugi, dan teman-teman dari Nusatik datang ke rumah saya. Ngobrol. Dari situ ada obrolan ternyata Indonesia itu menjadi negara nomor 6 kalau nggak salah ya, eksportir ikan hias di dunia, di bawah Singapura. Saat itu saya, rasa nasionalis saya langsung membara banget, Indonesia di bawah Singapura. Singapura yang segitu kecilnya masih bisa lebih hebat dari Indonesia. Singapura perairannya mana, istilahnya seperti itu kan. Indonesia ya ampun ya Allah, sungai di mana-mana, danau, laut apalagi. Kok masih nomor 6? Dari situ ayo harus ada tekad untuk lebih menggiatkan lagi, memberikan semangat kepada para penghobi, kemudian para pengusaha di dunia ikan hias khususnya.
Makanya pas kemarin beberapa minggu yang lalu kembali hadir lagi ke rumah, ngobrol-ngobrol santai lagi. Akhirnya ada kabar katanya sudah menjadi peringkat kedua. Buat saya pribadi itu sebuah kebanggaan. Hebat, ini kerja keras luar biasa dari semua pihak untuk memperbaiki posisi kita. Ini bukan masalah mengenai angka dan posisi, tapi ini mengenai pride. Dan juga ini mengenai bahwa bagaimana kita bisa menghargai kekayaan yang kita miliki. Itu yang paling penting. Indonesia tuh kayaknya sih kaya-kayanya kaya, tapi kadang-kadang kita tuh terbiasa kaya jadi biasa. Akhirnya yang biasa jadi aneh ketika kekayaan itu hilang. Di mana-mana ikan jadinya kok ikan kita ada di luar, kok burung kita ada di luar, kok di sini sudah dilindungi tapi di Thailand kok bisa berkembang biak dengan massal. Itu tuh menjadi PR semua pihak sebetulnya. Jadi tadi disebutkan untuk urutan kedua, kemudian di atas kita ada Jepang. Kenapa Jepang nomor 1? Menurut saya sebagai orang awam melihat karena satu, kebanggaan mereka dengan ikan koinya. Kemudian yang kedua, mereka juga tadi bercerita dengan Pak Budi. Jadi secara turunannya, hierarkinya semua itu dijaga sekali. Kualitasnya benar-benar dijaga. Ikan cupang 2 tahun lalu tuh wah heboh sekali, sampai ada 1 ekor ikan cupang kecil 80 juta, itu luar biasa. 180 sepasang. Nah itu ada apa ya, korban ya. Bukan korban. Tapi ya kenapa tidak bisa dipertahankan? Kenapa dalam waktu beberapa bulan saja tiba-tiba jadi recehan? Iya, betul. Berarti ya itu salah satunya kualitasnya tidak dijaga. Memang ada sebuah ketegaan. Kita tahu lah di Jepang itu Om Sugi mah udah bolak-balik ke Jepang ya Om ya. Di sana tuh ada tega yang nggak berkualitas disingkirkan. Nah kita mah ya lumayan lah dijual di SD 2.000, dijual. Akhirnya yang harga fantastis jadi massal hancur perlahan ataupun bahkan dengan cepatnya. Tapi mudah-mudahan nasib ikan cupang juga bisa naik lagi, apalagi ikan cupang yang alam yang besar-besar itu juga kan masih white betanya juga masih rare sekali juga gitu. Jadi mudah-mudahan semangat ini juga ditularkan satu dan yang lainnya dengan adanya Nusatik. Itu adalah kompornya. Kalau saya mah megang medianya, saya sebagai tukang ngegorengnya aja. Ayo mau diramen apa gue goreng, ramen apa gue goreng. Dan itu untuk semuanya, dan itu pentingnya sebuah kolaborasi. Jadi tanggal 7, 8, 9 di tahun ini bulan Juni, ya betul 7, 8, 9 Juni ini merupakan 3 hari yang menentukan tahun ke depan kita seperti apa. Di Nusatik 2024 ini tahun ke-6, mudah-mudahan nanti para penghobi saatnya berkumpul, saatnya berbelanja, saatnya bertemu dengan teman-temannya yang lain, mendapatkan ilmu yang banyak. Kemudian bagi para kolektor mungkin saatnya untuk berkompetisi, menunjukkan kualitas masing-masing, dan juga untuk para pengusaha harusnya ini menjadi momen panen untuk semuanya, dan juga mencari link, mencari partner kolaborasi untuk depannya. Bersama-sama kita harus besar. Mudah-mudahan Nusatik menjadi pengawalnya. Boleh tepuk tangan untuk Nusatik. Indonesia dikenal dengan ribuan bahkan jutaan keanekaragaman hayati yang luar biasa eksotis. Salah satunya adalah keragaman ikan, kemudian juga ada keragaman binatang-binatang lain, dan juga banyak sekali binatang-binatang tersebut yang bisa dijadikan binatang peliharaan. Nah, di event kali ini di Nusatik dan juga Nusapet 2024, Anda akan menemukan banyak sekali binatang-binatang peliharaan yang ternyata bisa dipelihara ya. Anda tidak akan menyangka apa aja kira-kira ya binatang-binatang yang bisa dipelihara selain dari ikan, kucing, anjing, kemudian juga ada kura-kura, bahkan ada kelinci. Wah, pokoknya banyak banget. Datang dan saksikan Nusatik dan juga Nusapet 2024 tanggal 7 sampai 9 Juni 2024 hanya di AIS BSD. Dan tetap tunggu informasinya di Koispedia karena yang awam jadi paham.